Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun teman-teman menonton. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Daniel Tulus Ignatius dari kelas D3TT 4403 dengan NIM-nya 6705204027. Kali ini saya akan membuat video jurnal 5, modul 5 dari sistem komunikasi yang berjudul Noise dalam komunikasi. Adapun tujuannya, yang pertama, memahami dan menganalisis noise. Yang kedua, memahami dan mengerti macam-macam noise. Yang ketiga, mengukur nilai sinyal to noise ratio. Yang empat, mampu menggunakan MATLAB untuk memvisualisasikan noise. Yang kelima, mampu memvisualisasikan dan memahami implementasi noise. Yang keenam, mengetahui dan memahami AWGN. Oke, izin saya screen. Untuk tujuannya, ini adalah PPT yang rangkaian materi yang sudah saya buat dengan judul noise. Noise adalah merupakan sinyal lain yang tidak diharapkan dalam sistem telekomunikasi yang bersifat mengganggu terhadap sinyal asli, serta kehadirannya tidak bisa ditentukan atau dengan istilah acak. Noise itu tidak dapat ditentukan kapan dia muncul, kapan dia hilang. Tapi noise itu bisa diredam dengan frekuensinya dikecilkan. Lalu ini adalah noise source, dari informasi sinyal mengirim ke transmitter. Dari transmitter ada noise-nya, lalu dari transmitter ke channel ada juga noise-nya. Baru dari receiver ada noise juga, baru ke sini noisy information signal. Ini mengecilkan frekuensi dari noise tersebut. Baru sumber dari noise itu ada dua, yaitu external noise dan internal noise. Apa itu sih external noise? External noise adalah sebagian jenis noise yang umumnya bersifat eksternal akibat sistem komunikasi. Kebisingan atau noise eksternal ini dianalisis secara kualitatif. Lalu ada jenis-jenis noise. Jenis-jenis noise ada yang pertama human noise. Noise ini menghasilkan oleh sistem penghasil percikan seperti penggapaian mensistem, lampu neon, komutator di motor listrik, dan saluran listrik. Baru ada atmospheric noise. Noise yang disebabkan oleh alam yang terjadinya gangguan di atmosfer bumi. Baru ada yang space noise, noise yang dihasilkan di luar bumi. Lalu yang kedua itu tadi ada internal noise. Noise ini dihasilkan secara internal dengan sistem komunikasi atau di penerimanya. Mereka dapat diperlakukan secara kualitatif dan juga dapat dikurangi atau diminimalkan dengan cara tepat perancangan sistemnya. Lalu ada jenis-jenis dari noise internal. Yang pertama adalah short noise. Noise ini pada umumnya muncul di perangkat aktif karena perilaku acak dari mengisi partikel atau membawanya. Dalam kasusnya ada tabung elektron, kebisingan atau noise tembakan dihasilkan dengan emisi acak elektron membentuk katoda. Lalu ada partition noise. Ketika sebuah sirkuit dibagi antara dua atau lebih jalurnya, maka kebisingan dihasilkan adalah sebagai partisi kebisingan. Alasan generasi atau fluktuatif acak dalam divisi. Lalu ada low frequency noise, yaitu mereka dikenal dengan flicker noise atau jenis noise ini pada umumnya diamati rentang frekuensinya di beberapa kHz atau kilohertz. Kerapatan spektral dayanya dari noise meningkat dengan penurunan frekuensi itu sebab diberi nama low frequency noise. Lalu high noise, kebisingan ini juga dikenal dengan transit time noise. Mereka diamati di perangkat semikonduktor ketika waktu transit pembawa muatan saat melintasi persimpangan dibandingkan dengan periode waktu sinyal itu. Lalu ada thermal noise. Noise ini yang disebabkan oleh interaksi thermal antara elektron bebas dengan ion yang bergetar dalam komputer. Lalu apa saja sih efek dari noise tersebut?
Yang pertama, salah satu faktornya adalah pembatasan utama dalam memperoleh kinerja tinggi dari sebuah sistem komunikasi. Yang kedua, kurangi kualitas sinyal penerima. Yang ketiga, menetapkan batas bawah untuk sinyal yang dapat dideteksi. Yang keempat, menetapkan batas atas keuntungan sistem. Yang kelima, untuk sistem digital, ini membatasi kemampuan penerima membuat keputusan simbol yang benar dan demikian membatasi tingkat transmisi informasi. Oke, sekian dari slide-nya. Kita lanjut ke praktikumnya. Sini saya sudah buka aplikasi MATLAB-nya. Kita buka guide. Sorry, ada salah. Guide. D. Oke. Kita tunggu. Oke. Sudah terbuka GUI-nya. Kita open project saja. Baru ini ada yes. Sorry, OTP aplikasi. Oke. Ini adalah bentuk dari praktikumnya. OTP aplikasinya ada menggunakan Axis 2, Axis 1 dengan Axis 2. Yang ini, noise on audio processing ini menggunakan edit text dengan lalu yang open video, play video, stop audio, AWGN play itu memakai button push button. Lalu kita karena saya sudah membuat code-nya, maka kita lihat menggunakan callback bagaimana code-nya. Inilah contoh code-nya. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Yang ini digunakan untuk mengetahui jenis dari indeks lagunya, misalnya sini MP3 atau MP4 bisa dimasukkan pada Axis ini. Lalu ada panjang gelombangnya atau panjang sinyal yang dihasilkan, dipancarkan. Lalu ada ini audio file name-nya ini berasal dari yang file name, path name ini, maka ditranslate menjadi audio file. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Langsung saja ke praktikumnya. Kita run saja dari sini. Change folder ya. Kita open video. Ambil lagunya. Kita tunggu loadingnya. Inilah bentuk dari audionya, kita play. Bisa. Itu ada tadi dari open video, kita coba dari AWGN-nya.
Ini adalah noise yang biru-biru ini adalah noise yang dihasilkan, baru panjang gelombangnya segini. Kita coba play, dia akan ada suara kresek seperti ini. Dan akan menghasilkan beat lagu juga, tapi dengan ini, dengan ada kresek-kreseknya. Mungkin sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa pada jurnal-jurnal selanjutnya.